Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai bahaya atau pengaruh penggunaan nafza. Ya, nafza. Pasti kita sudah tidak asing lagi mendengar kata nafza. Pasti kita juga sudah tahu kan apa singkatan dari nafza. Nafza itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pastinya kita juga sering mendengar berita mengenai narkoba, baik itu melalui dari televisi, koran, atau dari internet sekaligus. Anggota Sindikat Pengedar Narkoba Malaysia Jakarta Medan. Sindikat narkoba ini melibatkan dua narapidana lapas Tanjung Gusta dan Satpol PP di Nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kita bahas dulu mengenai narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan. Narkotika golongan 1. Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, cicing, kation, ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. Narkotika golongan 2. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh morfin, editin, fentanyl, metadon. Narkotika golongan 3. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh kodein, etilmorfina, nikokodina, polkodina, topiram, dan ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya. Jenis-jenis narkotika yang sering disalahgunakan di Indonesia. Selanjutnya kita bahas mengenai psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika golongan 1 adalah psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat. Psikotropika golongan 2 adalah psikotropika yang berkhasiat terapi tetapi dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika golongan 3 adalah golongan psikotropika dengan efek ketergantungannya sedang dari kelompok hipnotif sedatif. Psikotropika golongan 4 adalah psikotropika yang efek ketergantungannya ringan. Ciri-ciri pemakai psikotropika: badan terus melemas dan tidak bergairah, tidak ada tenaga untuk beraktivitas, muka terlihat pucat dan tubuhnya kurus, tubuh menggigil berat disertai dengan teriakan histeris, susah untuk berkonsentrasi atau fokus terhadap suatu hal. Bahan atau zat adiktif adalah zat atau bahan lain, bukan narkotika dan psikotropika, yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Contohnya yaitu 1. Kafein dapat menimbulkan efek samping jika mengkonsumsi minuman berkafein secara berlebihan adalah jantung berdebar kencang, pikiran sulit untuk fokus, gemetaran, insomnia akut, panik secara berlebihan, perasaan sangat sensitif. Contoh yang kedua, nikotin. Adapun efek yang ditimbulkan jika seseorang sudah mengalami ketergantungan parah pada rokok adalah mudah tersinggung, mudah marah, depresi, sulit untuk fokus dan berkonsentrasi, insomnia, sulit untuk beristirahat, pemengkaian jangka lama, bisa menyebabkan impotensi, penyakit paru-paru, gangguan tenggorokan, dan masih banyak yang lainnya. Jika narkotika dikonsumsi secara asal-asalan dalam jangka waktu yang lama, akan mengakibatkan gangguan fisik. Contohnya di gangguan sistem saraf, gangguan jantung, gangguan pembuluh darah dan kulit, pengecilan hati, insomnia, sel mual dan sakit kepala, menurunnya fungsi organ reproduksi, bagi pengguna jarum suntik semakin besar peluang tertular HIV atau AIDS. B. Gangguan psikis. Sulit untuk konsentrasi, hilangnya rasa percaya diri dan apatis, cenderung menyakiti diri sendiri dan merasa tidak aman, lebih ganas dan brutal.
C. Gangguan sosial. Gangguan mental, antisosial dimunculkan oleh lingkungan, terkadang tidak nyambung dalam berkomunikasi. Nah, sekarang kita tahu bahwa nafza itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Pengaruh nafza dalam tubuh kita dapat merusak organ-organ lain. Nah, bahaya dan pengaruh penggunaan nafza bagi tubuh kita itu sangatlah berbahaya. Jadi, kita sebagai generasi muda, kita harus menghindari nafza atau menjauhkan diri kita terhadap orang-orang yang ingin menjatuhkan kita atau menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Kita juga tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk untuk kita. Jadi, jika ada teman, saudara, atau orang lain yang membujuk kita atau bilang kalau ya coba aja dulu, jangan mau. Semua itu butuh proses. Pertama coba-coba dulu, terus keterusan, dan akhirnya candu. Menggunakan nafza itu hanya kenikmatan sesaat. Kita merasakan senang, melupakan segala masalah hanya dalam sesaat, dan kita tidak memikirkan kesehatan tubuh kita sendiri. Jadi jauhilah nafza, atau sejenisnya, jauhilah narkoba, sayangi diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang terdekat kita. Dekatkan diri pada Tuhan, jangan pada narkoba.